Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengetahui keragaman suku bangsa, keragaman karakteristik, keragaman rumah adat, dan keberagaman makanan tradisional di Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, muatan PPKN. Menjelaskan keberagaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud antara lain suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, alat musik, hobi, dan sifat. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita memengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Terdapat 4 manfaat adanya keberagaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita. Yang pertama yaitu saling melengkapi kekurangan masing-masing. Kedua, saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Yang keempat, belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat positif. Menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Selain di rumah, keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Contoh, Dedi dan Jonas, mereka teman sekelas. Kita amati bersama-sama ciri, fisik, suku, dan cita-cita mereka. Dedi berambut lurus, sedangkan Jonas berambut keriting. Dedi berasal dari suku Jawa, sedangkan Jonas berasal dari suku Ambon. Kemudian cita-cita mereka pun berbeda. Dedi bercita-cita menjadi arsitek, sedangkan Jonas bercita-cita menjadi seniman. Walaupun mereka berbeda suku, fisik, dan cita-cita, mereka saling menghargai, saling mendukung, dan tetap toleransi. Dan mereka pun tetap berteman. Untuk selanjutnya, kita akan belajar subtema 2, tema 6 ya nak. Menjelaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Indonesia banyak pahlawan dengan bentuk perjuangan yang berbeda-beda. Namun, mereka semua berjuang dengan cita-cita yang sama, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Banyak sikap dari pahlawan yang dapat kita teladani. Sikap-sikap tersebut antara lain adalah pantang menyerah, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan masyarakatnya. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan-kegiatan positif tersebut dapat kita lakukan dengan semangat persatuan bangsa. Dengan begitu, kita turut mempertahankan kemerdekaan sampai sekarang. Contoh sikap persatu dalam mengisi kemerdekaan diantaranya yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat. Kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman di sekolah.
Ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Kelima, menjenguk teman yang sedang sakit. 6, menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Dan yang ketujuh, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Apa sih manfaat sikap bekerja sama di lingkungan sekitar? Di antaranya yang pertama adalah 1, lebih mengenal warga yang lain. Yang kedua, semakin banyak teman. Yang ketiga, menambah pengetahuan tentang suku lain yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, persatuan antar warga dapat terjaga. Kemudian, menjelaskan keberagaman di lingkungan rumah. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Perhatikan dan amati gambar berikut ini ya, Nak. Contoh di sini ayah Dedi berasal dari suku Aceh. Ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek. Sedangkan adik Dedi bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Ayah Dedi gemar membaca, sedangkan Dedi gemar menggambar. Ibu Dedi memiliki sikap percaya diri, sedangkan adik Dedi memiliki sikap periang. Keberagaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Mereka saling menghormati dan saling mendukung. Menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Berikut ini manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Dan yang keempat, lebih menghargai keberagaman di sekitar kita. Demikianlah pembelajaran pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.